Halo semua warga plus 62, balik lagi bersama kami, channel paling terpopuler, terhits, termantap, terenak, tergurih, dan cuk, yaitu HD Production. Langsung saja, tanpa berbelit-belit benang layangan, kita masuk pada alur cerita film Split. Film Split bercerita tentang seorang pemuda bernama Kevin Middlecrum yang diperankan oleh James McAvoy. Kevin didiagnosa oleh dokternya memiliki gangguan dissociative identity disorder dan memiliki 23 kepribadian ganda yang bisa muncul kapan saja dan berubah kapan saja pada satu tubuh. Di suatu ulang tahun yang istimewa, seorang gadis remaja bernama Casey sangat tidak menikmati pesta tersebut. Gadis yang berulang tahun tersebut mengeluhkan betapa temannya itu biasa membuat keributan di sekolah karena sifatnya yang agak gila. Dia bisa berteriak sendiri tanpa suatu sebab. Setelah acara ulang tahun selesai, Casey tidak juga dijemput oleh orang tuanya. Akhirnya, Casey diantar oleh si gadis yang berulang tahun dan ayahnya. Mereka berempat menuju mobil di parkiran. Ketika sedang memasukkan barang-barang, sang ayah didatangi oleh seorang pria asing. Tak disangka, pria tersebut menyerang si ayah dan menculik 3 gadis yang ada di dalam mobil tersebut. Casey yang pendiam menyadari bahwa yang masuk ke dalam mobil bukan ayah temannya, sedang 2 gadis lainnya di tempat duduk belakang tidak menyadari karena mereka sibuk melihat foto-foto ulang tahun sambil ketawa ketiwi. Saat si penculik akan menyetir mobil tersebut, Claire, nama gadis yang berulang tahun, menyadari bahwa dia bukan ayahnya dan menegurnya. Namun, si penculik langsung sigap menyemprotkan cairan bius. Sampailah di sebuah ruangan, entah di mana. Satu persatu, mereka mulai sadar dan ketakutan. Mereka bertanya-tanya, di mana mereka saat ini? Ruangan yang mereka tempati lumayan luas dengan kamar mandi yang bersih. Tidak berapa lama, si penculik masuk ke dalam sebuah ruangan. Kemudian, setelah mengamati ketiga gadis di dalam, si penculik memilih seorang gadis untuk dibawa pergi. Ternyata gadis itu adalah Marcia. Sontak, Marcia berteriak dan ketakutan. Dengan sigap, Casey menyuruhnya untuk kencing di celana. Setelah pintu tertutup, tak lama pintu terbuka kembali. Si penculik mengembalikan Marcia yang ketakutan. Ternyata, Marcia menuruti saran si Casey dengan kencing di celana. Ketiga gadis di dalam tahanan mulai mata-matai pintu. Mereka mendengar si penculik telah kembali dan ada seorang gadis bersamanya. Ternyata, gadis tersebut bukan gadis melainkan si penculik yang berpakaian seperti seorang gadis. Nampaknya si penculik memiliki alter ego lain. Sekarang, alter ego yang ada di hadapan mereka bertiga adalah seorang perempuan. Di tempat lain, ada seorang dokter tua nampak berbincang dengan rekannya mengenai disorder. Mereka beradu pendapat mengenai penyakit ini. Dokter tersebut bernama Fletcher. Dokter Fletcher meyakini kalau disorder adalah semacam superpower di mana manusia yang mengalaminya bertindak menurut apa yang ia yakini. Disorder bukanlah sebuah penyakit yang harus dihilangkan. Saat para gadis yang diculik sedang berdiskusi, tak berapa lama si penculik kembali datang sambil membawa barang-barang pembersih kamar mandi. Dia melihat sekilas kamar mandi dan mengeluh karena para gadis tidak merapikannya usai menggunakannya. Para gadis langsung ke kamar mandi dan mengambil pembersih yang ditawarkan. Kemudian, dia menjelaskan kalau Patricia, alter egonya yang tadi berupa seorang gadis, telah mengingatkannya kalau dia menculik mereka karena ada alasan. Alasannya adalah mereka akan dijadikan makanan suci atau sacred food. Entah, gue juga bingung artinya apa itu. Di tengah malam, para gadis dibangunkan oleh Hedwig. Hedwig adalah alter ego yang lain dari si penculik. Hedwig memperkenalkan dirinya, kemudian bercerita kalau akan ada pria yang datang dan yang pasti kalian tidak akan menyukainya. Casey lalu bertanya kepada Hedwig, berapa sih umur kamu? Dan Hedwig menjawab, 9. begitu tahu situasinya, kalau si penculik memiliki alter ego yang tidak mengenal pikiran satu sama lain, Casey meminta bantuan kepada Hedwig. Sayangnya, Hedwig tidak mau membantu mereka. Begitu Hedwig pergi, Casey dan teman-temannya mulai berpikir keras. Akhirnya, mereka menemukan bagian atap yang dapat terbuka. Clary menjebol langit-langit dengan sepatunya. Ditemukanlah lubang keluar yang telah ditutup teralis. Clary berusaha menjebol teralis. Tidak begitu lama, Hedwig datang kembali. Kedua temannya berusaha menutup pintu saat Hedwig ingin masuk.
Clary berusaha masuk ke lubang ventilasi, sementara kedua temannya berusaha keras menutup pintu. Hedwig pun berubah menjadi Mr. Dennis. Dennis tampak sangat marah dengan kelakuan para gadis. Sementara Clary berusaha melarikan diri, Dennis mengejarnya dan berhasil menemukannya. Dennis lalu meningkatkan keamanan ruangan dengan mengebor sebuah pintu. Ternyata ada Clary di balik pintu tersebut. Clary dikurung tanpa ampun. Sementara Dennis juga mengunci langit-langit ruangan yang tadi dirusak. Dennis meminta Casey dan Marcia untuk melepaskan pakaian dan roknya. Alasannya sih kena debu. Shut. Bisa aja alasannya. Suatu hari, Barry datang untuk sesi konsultasi dengan Dr. Fletcher. Di situ, dokter mengungkit-ungkit jati diri yang ada dalam tubuh Kevin. Tidak berapa lama, datanglah Patricia dengan membawakan makanan. Patricia juga menyikat rambut Casey. Perlakuannya benar-benar seperti seorang pengasuh. Patricia lalu membawa Casey dan Marcia keluar ruangan. Mereka berdua dibawa ke sebuah dapur. Di sana, Patricia dan para gadis berbincang-bincang. Di saat Patricia sedang menyiapkan makanan, diam-diam Marcia mengangkat kursinya untuk menyerang Patricia. Tetapi hal itu dilarang oleh Casey. Setelah Patricia diserang, Marcia langsung melarikan diri. Casey berusaha melindunginya, namun Patricia memintanya masuk kamar. Marcia akhirnya dikurung dalam ruangan lain. Kini, para gadis ada di kamar yang berlainan satu sama lain. Suatu malam, Hedwig datang dan tidur memeluk Casey. Mereka lalu bercerita. Casey mencoba mencuri informasi mengenai alter ego yang ada. Kemudian Hedwig bercerita kalau Barry lah yang boleh keluar dan bersosialisasi dengan manusia, sementara alter ego lainnya tidak boleh. Baik Dennis maupun Patricia mempercayai adanya makhluk yang bernama Beast, di mana ketiga gadis tersebut akan dikorbankan untuk makhluk tersebut. Hari berganti. Barry datang kembali untuk sesi konsultasi dengan Dr. Fletcher. Fletcher mencoba mengulik segala info dari Barry mengenai apakah dua atau lebih alter ego dapat berpengaruh satu sama lain. Fletcher mulai mengulik tentang Beast yang tidak pernah ditemui Patricia maupun Dennis. Fletcher berasumsi pikiran Beast muncul karena ayah Kevin pergi dengan menggunakan kereta. Sehingga Dennis berpikir kalau Beast muncul di kereta. Beast ini semacam rasa trauma yang muncul. Fletcher meyakinkan Dennis kalau pikirannya mengenai Beast hanyalah fantasi saja. Tidak berapa lama Dennis kembali. Dennis menjelaskan kalau Beast adalah makhluk paling tinggi dan paling suci. Untuk itu, Casey harus tenang malam ini karena dia akan segera dikorbankan. Tiba-tiba, Dr. Fletcher mendapat banyak sekali email dari Kevin. Fletcher pun naik taksi dan menemui Kevin di rumahnya. Di sana, dia disambut oleh Dennis. Fletcher menanyakan apakah semua baik-baik saja. Dennis menjawab kalau semua baik-baik saja, namun dengan wajah kesal campur cemas. Fletcher mendesak Dennis untuk bercerita sejujurnya. Akhirnya, Fletcher diizinkan masuk oleh Dennis. Dalam rumahnya, Dennis mulai bercerita kepada Fletcher. Dennis bercerita kalau ibu Kevin sering menyiksa anaknya. Saat itulah alter ego Dennis muncul dalam kehidupan Kevin. Sementara itu, karakter Beast yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh Dennis dikatakan olehnya kalau Beast itu nyata. Fletcher bertanya bagaimana bentuk Beast ini. Dennis menjawab kalau si Beast berukuran lebih besar dari dirinya. Fletcher akhirnya pamit pulang dan menyarankan pada Dennis untuk mendiskusikan si Beast ini lebih lanjut saat konseling besok. Saat akan keluar, Fletcher menyisipkan sebuah sapu tangan ke lubang pintu rumah Dennis. Fletcher lalu minta izin untuk menggunakan toiletnya. Fletcher dengan sengaja membuka salah satu ruangan yang terkunci dari luar. Di sana, dia menemukan Marcia yang telah lemas dalam ruangan. Fletcher berusaha mengingatkan Dennis kalau yang dilakukannya adalah salah. Fletcher memohon pada Dennis untuk melepaskan tahanannya. Tak lama Dennis membius Fletcher. Setelah membius Fletcher, Dennis meneruskan agendanya yaitu membeli bunga. Sepertinya bunga itu digunakan untuk pengorbanan pada Beast. Di sisi lain, Casey juga berusaha membuka pintu kamarnya. Namun pintu tersebut masih terkunci. Lalu, Casey melihat sebuah komputer dan menghidupkannya. Tapi, sayang, komputer tersebut tidak bisa diakses oleh internet. Kemudian, dirinya membuka sebuah file video, yang di dalamnya ada si Dennis sedang berbicara. Sepertinya, video tersebut adalah dokumentasi alter ego dari Kevin. Masing-masing alter ego memiliki video kepribadiannya. Total ada 23 video sesuai jumlah alter ego Kevin. Sementara itu,
Dennis yang telah membeli bunga masuk ke stasiun kereta untuk menaiki kereta tersebut. Kemudian di dalam kereta yang sepi, Dennis pun berubah menjadi sosok makhluk bis. Pertama, Fletcher yang telah siuman berusaha menulis sesuatu di sepucuk kertas, sementara makhluk bis telah sampai kembali ke rumah. Casey berjalan dengan sangat hati-hati, menyusuri setiap ruangan yang terbuka, dan tak disangka dia menemukan Marcia yang berlumuran darah. Ternyata Marcia telah dimakan oleh bis. Clary juga sedang dimakan oleh bis. Kemudian Casey mencoba melarikan diri. Di dalam ruangan tempat Fletcher dibunuh, Casey menemukan secari kertas, katakan nama Kevin Wendell Crumb. Casey langsung meneriakkan nama lengkap Kevin ke arah bis. Kevin Wendell Crumb! Makhluk bis agak terhuyung-huyung. Kevin akhirnya muncul. Dirinya bertanya pada Casey, "Siapa dirimu?" Dia juga tanya apa yang terjadi. Saat melihat Fletcher yang tidak bernyawa, Kevin lalu bertanya, "Siapa pembunuhnya?" Casey menjawab, "Kau yang telah membunuhnya." Kevin tidak ingat sama sekali apa yang terjadi pada dirinya. Dia hanya ingat sekarang tahun 2014. Padahal kenyataannya sudah 2016. Kevin pun meminta Casey untuk membunuhnya sekarang. Bis pun muncul. Casey langsung melarikan diri. Bis mulai mencabik-cabik Casey hingga terluka. Namun, Casey terus menyerang dan menembaki bis. Bis mencoba membuka sel yang menghubungkannya dengan Casey. Dari baju Casey yang terbuka, Bis dapat melihat luka-luka cakaran di tubuh Casey. Bis mengatakan kepada Casey kalau dia berbeda dari yang lain. Hati Casey murni, yang tercabik-cabik adalah yang paling berevolusi. Begitu kata Bis. Bis lalu meninggalkan Casey begitu saja. Casey pun merasa lega. Tidak berapa lama ada seorang pria yang berjalan-jalan di terowongan melihat Casey. Dia pun langsung menyelamatkannya. Cerita pun tamat. Jujur, aing teh capek pisan euy. Edit dan voice recording dari jam 1 malam. Jadi mohonlah untuk subscribe, like dan komen serta share-nya ya.